Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Lutfi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan Power BI dengan sederhana dan tentunya mudah untuk dipahami. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, kita perlu tahu nggak sih teman-teman apa itu Power BI? Nah, Power BI itu adalah platform Microsoft yang berfungsi untuk mengubah data mentah dari berbagai sumber menjadi wawasan. Nah, teman-teman juga pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih fungsi utama dari Power BI ini? Fungsi utama dari Power BI itu meliputi menghubungkan data dari berbagai sumber, membersihkan dan memodelkan data, serta membuat visualisasi. Nah, contohnya itu seperti membuat bagan atau dashboard. Nah, bagi teman-teman yang mau banget belajar untuk mengolah data atau membuat visualisasi yang informatif, tepat sekali nih teman-teman ngeklik video ini. Karena di sini kita akan mulai dari pengenalan tampilan Power BI, kemudian cara memasukkan datanya, hingga membuat visual dasar yang bisa langsung teman-teman praktekin. Tenang aja nih teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah agar prosesnya itu terasa mudah dan ringan juga. Nah, jadi pastikan teman-teman untuk mengikuti step by stepnya setiap bagian supaya hasil kalian dapat dipahami dan mudah untuk diterapkan. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita melihat bagaimana Power BI dapat membantu kita menyajikan data dengan lebih menarik dan efektif. Selamat menyaksikan! Nah, jadi step yang pertama itu, teman-teman boleh buka Power BI-nya terlebih dahulu. Nah, kalau tampilan seperti ini, kita klik yang blank report. Kemudian di sini ada tulisan import data from Excel, itu dipencet. Kemudian nanti tampilannya itu akan seperti ini, dan kita masukkan data yang supermarket underscore sales. Nah, nanti ada 3, ada table, supermarket sales, dan external data, itu diklik kemudian di load. Nah, kita tunggu. Nanti di bagian sini di data itu ada 3, kita klik yang supermarket salesnya, kemudian dicentrang yang produk line, unit price, dan quantity. Nanti tampilan seperti ini, nanti kita lebarin aja. Nah, sampai seperti ini. Kemudian kita masuk ke supermarket sales, kita pastikan kita berada di data yang supermarket sales, kemudian ke modeling dan klik yang new measure. Nah, kemudian kita masukkan rumus yang pertama, yaitu revenue spasi sama dengan spasi, ketik sum X dalam kurung supermarket underscore sales, kemudian koma, supermarket underscore sales, dan kita pilih yang dalam kurungnya unit price, dan spasi, bintang, spasi, supermarket underscore sales, dan kita pilih yang quantity. Nah, setelah itu kita enter, kemudian kita kembali lagi ke new measure untuk memasukkan data, untuk memasukkan rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua itu adalah tax spasi 5% spasi sama dengan spasi sum X dalam kurung supermarket underscore sales. Nah, diklik, kemudian koma, spasi supermarket underscore sales, dan kita pilih itu yang revenue. Nah, seperti itu. Kemudian spasi, bintang, spasi 0.05, kemudian ditutup kurung dan kita enter lagi. Kemudian kita tetap ke new measure lagi dan kita mau masukin rumus yang ketiga. Nah, rumus yang ketiga itu adalah net revenue spasi sama dengan spasi, kita ketik
supermarket underscore sales dan kemudian muncul dan kita klik yang supermarket underscore sales yang revenue. Nah, seperti ini. Kemudian kita spasi lagi dan tanda plus, kemudian spasi lagi dan kita ketik lagi supermarket underscore sales dan kita memilih yang bawah, yang supermarket underscore sales dalam kurung tax 5%. Kemudian kita enter lagi dan kita ke new measure lagi untuk memasukkan rumus yang keempat. Nah, rumus yang keempat itu adalah profit. Nah, kita ketik profit, spasi sama dengan spasi, kemudian buka kurung, kita pilih yang paling atas terlebih dahulu yang net revenue, kita klik. Nah, setelah itu spasi, tanda min, spasi, sum, tapi tidak sum yang pakai X, sum aja dalam kurung supermarket underscore sales dan kita pilih itu yang supermarket underscore sales yang COGS ini. Nah, udah diklik, terus kita enter lagi dan ke new measure lagi dan kita mau masukin rumus yang kelima atau rumus yang terakhir. Nah, rumus yang kelima ini itu di sini kita bisa ketik GPM spasi persen spasi sama dengan, kemudian kita pilih yang divide ini dan kita klik. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka kurung dan kita ketik lagi supermarket underscore sales dan kita pilih yang profit, kemudian koma, kemudian buka kurung yang kita pilih yang net revenue. Nah, udah kita klik, kemudian setelah itu kita enter lagi dan kita ke tabel tools. Nah, setelah ini kita ke bagian yang data tadi, kita klik yang tax 5%, kemudian revenue, kemudian ke net revenue, kemudian ke GPM persen, dan yang terakhir itu kita klik yang profit. Nah, setelah itu kita klik yang GPM 5% tadi, kemudian di sini ada tanda persen di sebelah sini. Nah, kemudian kita klik. Nah, kalau udah nanti yang GPM-nya itu akan berubah menjadi persenan. Nah, kita ubah dulu, kita tarik dulu supaya kelihatan. Nah, kita ubah dulu juga. Nah, disesuaikan aja. Kemudian kita tarik tabel itu ke bawah, karena nanti di atas kita mau masukin yang lain. Nah, kita tarik ke bawah. Kemudian kita ke donut card. Nah, kita masukkan quantity ke values. Kemudian kita masukkan juga yang payment ke legend. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan setelah itu bisa kita sesuaikan aja, kita kecilin dulu yang donatnya. Nah, diperkecil seperti ini. Nah, setelah itu kita atur supaya yang donatnya ini ke bawah dan menyesuaikan aja gitu. Nah, ke bawah. Pindahin. Nah, sudah. Lalu kemudian kita klik di sini yang bar chart itu, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan produk line ke sumbu Y dan kita masukkan juga revenue ke sumbu X. Nah, nanti tampilan dari diagramnya akan seperti ini. Nah, kita sesuaikan juga. Kita taruh di samping yang donat. Nah, kemudian setelah itu kita klik yang ini yang seperti piramida terbalik. Nah, kemudian kita masukkan profit ke, mohon maaf salah, kita mau masukkan ini dulu, produk lain ke kategori, dan setelah itu kita akan memasukkan ini
rating ke values. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini yang diagram piramida terbaliknya. Nanti kita sesuaikan. Jadi di samping sini sebenarnya ini bebas, disesuaikan aja. Kemudian kita klik yang ini, yang area chart. Nah, kalau yang ini tuh kita lebarin juga. Tapi sebelumnya kita mau masukin dulu profit ke sumbu Y. Kemudian kita masukkan juga untuk debt itu ke sumbu X. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, seperti rumput. Nah, kita tarik terus sampai pojok, sampai mentok. Nah, baru setelah itu kita sesuaikan aja untuk ukurannya dan bagaimana letaknya. Ini disesuaikan. Nah, kemudian kalau udah sesuai, kita ke insert. Kemudian kita klik yang text box. Nah, text box ini untuk memasukkan judulnya. Kemudian kita ke title, kita on terlebih dahulu karena tadi off titlenya. Kemudian kita klik yang tanda panahnya, kita masukkan ke teks titlenya. Saya akan memasukkan supermarket sales dashboard untuk judulnya. Nanti ini bisa disesuaikan oleh teman-teman. Nah, udah seperti ini. Lalu kita tarik supaya terlihat judulnya. Nah, seperti ini, ditarik terus. Nah, karena di sini ukurannya masih kecil, jadi bisa disesuaikan di sini. Kalau teman-teman bebas. Di sini saya memakai ukuran 40 untuk judulnya. Nah, kemudian disesuaikan. Dan setelah itu ditarik ke atas ke bagian yang sudah disediakan untuk judulnya, supermarket sales dashboard. Nah, saya paskan di tengah sini. Sudah seperti ini. Nah, kemudian sudah ada jadinya judulnya di sini. Nah, kemudian untuk mengubah warna-warna itu bisa klik ini dan visual, kemudian diubah menjadi general, dan di sini ada color, dan itu bisa teman-teman utak-atik warnanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu. Di visual juga bisa untuk mengubah warna diagramnya atau background dari diagramnya. Nah, disesuaikan aja dan semenarik mungkin. Nah, di sini teman-teman bisa ubah. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, nah seperti ini. Bisa dicari juga warna-warnanya. Ada warna biru, ada ungu, ada merah, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, oke, di sini teman-teman bisa untuk menyesuaikan keinginan teman-teman, dan nanti akan saya tunjukkan hasil akhir yang saya punya di akhir videonya nanti. Nah, seperti ini, sekreatif mungkin. Oke teman-teman, jadi di sini udah aku ubah warnanya menjadi merah muda. Dan ini udah aku rapihin juga tadi, aku geser-geserin sedikit buat letak diagramnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja ya warnanya, ubah menjadi semenarik mungkin supaya terlihat menarik. Di sini judulnya juga udah aku ubah warnanya, dan ini adalah tampilan akhirnya. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak video ini sampai akhir. Nah, semoga video ini membantu kalian untuk memahami langkah-langkah menggunakan Power BI ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba hal baru. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kekurangan, salah kata atau salah perbuatan dalam video tadi. Semoga video ini dapat memberikan banyak pembelajaran untuk teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.